Hai Sobat Remove, selamat datang di channel Raska Movie. Kali ini kita akan membahas film yang menginspirasi berasal dari Thailand yang berdasarkan kisah nyata berjudul Top Secret The Billionaire. Cerita dalam film ini benar-benar diambil dari kisah nyata seorang pengusaha muda yang bernama Top Itipat Kulapong Vanich. Film ini mengisahkan tentang Top yang bekerja keras untuk menjadi seorang pengusaha muda sukses dan bisa membantu kesulitan ekonomi keluarganya. Bagaimana kisah selanjutnya? So, let's see the movie. Scene diawali dengan Top yang sedang memasuki sebuah bank untuk mengajukan pinjaman modal usaha. Dia menemui seorang pegawai bank yang diharapkannya bisa membantunya untuk meminjam dana tersebut. Namun di awal pegawai tersebut sedikit mengabaikan Top dan mengatakan dia sedang banyak kerjaan. Kemudian karena melihat Top yang masih menunggunya, akhirnya dia menanyakan kepada Top hal yang bisa meyakinkan dirinya agar mau membantu Top meminjam dana ke bank tersebut. Top pun memintanya mendengarkan cerita Top dan ia mengawali ceritanya ketika ia masih bersekolah. Scene memperlihatkan Top dan seorang temannya yang sedang bermain game di saat pelajaran komputer berlangsung. Di sini diperlihatkan Top yang sangat mahir bermain game online yang membuatnya bisa mendapatkan berbagai tools favorit yang banyak diincar pemain lainnya dan membuat pemain lain berminat membeli tools langka yang dimilikinya. Sampai suatu ketika ada pemain yang menawar salah satu tool yang dimiliki Top dan membayarnya dengan uang. Hal ini membuat Top menggunakan hobinya bermain game tersebut untuk menghasilkan uang. Dari game tersebut, Top bisa membeli banyak barang dan mobil. Karena hal tersebut, Top semakin menjadi terkenal di sekolah dan tidak hanya karena gayanya, tetapi karena dia juga menjadi murid yang sedikit bermasalah dalam pelajaran. Top juga memiliki sikap yang kurang baik. Dia sering menyuap orang lain untuk memperlancar urusannya dan tidak patuh pada peraturan. Top juga sudah memiliki seorang pacar yang cantik dan baik hati. Ketika Top pulang ke rumah, ayah dan ibu Top heran dari mana Top mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah Top menyampaikan bahwa uang yang dia hasilkan berasal dari bermain game, ternyata tidak membuat ayahnya percaya dan malah semakin marah. Ayah dan ibu Top tidak mendukung apa yang dia kerjakan dan malah menginginkan Top lebih fokus belajar seperti kakak-kakaknya, namun Top mengabaikannya. Waktu pun berlalu sampailah Top untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus di perguruan tinggi negeri seperti yang diharapkan ayah dan ibunya. Top tidak begitu masalah karena dia memang tidak fokus untuk kuliah. Sampai ketika ibunya menanyakan tentang hasil pengumuman kuliahnya tersebut. Top mengatakan dia akan melanjutkan kuliah di swasta saja karena dia tidak lulus perguruan tinggi negeri. Di sini ayah Top marah dan tidak mau menguliahkan Top. Dan ibunya membujuk-bujuk ayahnya agar tetap mau membiayai kuliah Top. Top yang merasa sudah mampu menghasilkan uang sendiri, mengatakan kepada ayahnya dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Saat di kamar, Top mengecek biaya masuk kuliah swastanya. Namun saldo rekeningnya ternyata belum cukup untuk membayarnya. Akhirnya Top membuka akun game online-nya yang ternyata sudah dihapus oleh sistem karena dianggap menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Top yang terkejut dan kesal karena hal tersebut akhirnya mendapatkan ide untuk berjualan DVD player dengan modal uang yang ia punya. Tetapi sayangnya ia tertipu oleh pedagang DVD tersebut. Ia pun sampai membuat sedikit keributan dengan penjual DVD tersebut, namun dia pulang dengan perasaan kecewa dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas kerugian yang dia alami. Saat perjalanan pulang, Top bertemu ayahnya di jalan, dan Top mengajak ayahnya naik ke mobilnya untuk pulang bersamanya. Di dalam mobil, ayah Top memberikan nasihat tentang berbisnis yang tidak semudah dibayangkan Top, dan ayahnya menyarankan Top untuk melanjutkan kuliahnya saja, dan ayah Top mau membayarkan semua uang kuliah Top tersebut. Namun, Top marah dan mengembalikan uang ayahnya. Akhirnya Top masuk kuliah di universitas swasta dengan cara menjual jimat milik ayahnya yang ia curi. Ketika di kampus, Top sering sekali membolos dan menitipkan tape recorder kepada temannya untuk merekam suara dosennya karena ia tidak mengikuti kelas. Suatu hari ketika Top bolos, ia kelaparan dan tidak sengaja melihat iklan Food Expo. Ia membuatnya tertarik untuk datang melihat-lihat pameran di sana sekaligus mendapatkan makanan-makanan gratis.
Ketika melihat mesin untuk memasak kacang, Top mendengar sales tersebut mengatakan mesin ini adalah mesin pertama yang ada di Thailand. Mendengar ucapan sales tersebut membuat Top memiliki ide untuk berjualan kacang dan membeli mesin kacang itu. Sesampainya di rumah, ayah Top marah karena Top membeli mesin itu terlalu mahal, yang kemudian ditenangkan oleh ibu Top. Malamnya, Top bermimpi bertemu Dewi Keberuntungan yang memberikan kacang. Hal itu membuat Tom semakin yakin untuk memulai usaha kacangnya. Ia pun kembali bolos kuliah dan pergi mensurvei ke pasar, mulai dari cara memilih kacang yang bagus sampai cara untuk memasak kacang yang enak. Setelah melakukan berbagai percobaan, pada akhirnya Top berhasil membuat kacang yang enak. Ia pun memutuskan untuk berjualan dengan menyewa lapak di mall. Awalnya, dagangan tidak berjalan lancar, bahkan tidak laku. Akhirnya ketika Top menemani pacarnya belanja ke pasar, Top banyak mengambil contoh berdagang dari para pedagang-pedagang tersebut, hingga membuat Top memiliki ide memindahkan lokasi lapaknya di pintu masuk mall. Sampai pada akhirnya usaha Top berhasil, kacangnya laku keras sampai ia membuat beberapa cabang. Dari awal Top memulai usahanya, ia selalu ditemani sang paman. Akan tetapi tak lama kemudian, Top ditimpa masalah baru, di mana manajer mall melarang Top berjualan di mallnya lagi karena asap dari mesin kacangnya merusak langit-langit mall. Top tidak kehabisan akal. Ia bernegosiasi dengan manajer bahwa ia akan membersihkan langit-langit yang kotor agar dia tetap bisa berjualan. Namun manajer hanya memberinya waktu sampai mall tutup. Hingga Top kehabisan waktu dan sempat menyogok penjaga mall di depan ibunya. Dan penjaga tersebut menasihati ibu Top untuk mengajarkan Top kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini membuat Top terdiam dan kesal. Saat pulang, ibu Top menenangkan Top dan menyuruh Top untuk membuat paspor karena ayah dan ibu Top sudah sepakat untuk pindah ke Cina karena ayahnya bangkrut dan terlilit hutang banyak. Top pun yang baru tahu kaget dan sedih. Ia merasa ayah dan ibunya tidak menganggapnya karena tidak diajak berunding untuk kepindahan tersebut. Top yang tidak ingin pindah menyemangati ibunya dan berjanji akan berusaha keras membantu keluarganya. Namun ibu Top membujuk Top untuk tetap mau ikut pindah ke Cina. Scene berpindah ketika Top akan berfoto untuk paspor. Kemudian ia membatalkannya dan menyampaikan kepada ayah dan ibunya bahwa dia tidak ingin pergi dan akan tetap berusaha keras di Thailand. Dan berjanji akan membawa ayah dan ibunya kembali lagi ke Thailand. Ayahnya pun mengizinkan hingga akhirnya mereka meninggalkan Top dengan pamannya di Thailand. Top mengalami banyak kesulitan. Dia tidak bisa melanjutkan penjualan kacangnya di mall tersebut. Rumahnya sudah disita dan hubungannya dengan pacarnya pun merenggang. Namun ketika bertemu dengan pacarnya kembali, Top diberikan semangat untuk melanjutkan kuliahnya lagi. Top yang sepertinya sudah mulai berputus asa pun mengiyakan saran pacarnya tersebut. Saat perjalanan berdua pacarnya di dalam mobil, Top diajak makan keripik rumput laut yang dibeli pacarnya dari luar kota. Tanpa disadari Top, keripik itu enak dan menjadi ide baru untuknya berdagang keripik rumput laut. Scene kembali ke awal Top bercerita dengan pegawai bank. Di sini karyawan bank tersebut sudah mulai tertarik mendengar cerita Top sampai-sampai mereka tos di depan ruangan tanpa sadar seperti teman akrab. Cerita pun berlanjut. Dalam proses pembuatan keripik rumput laut, Top pun mengalami berbagai masalah. Mulai dari cara menggoreng agar keripiknya terasa enak, sampai pengemasannya agar tahan lama. Top pun menemukan semua solusinya walau dengan berbagai halangan dan rintangan. Ia sampai menjual semua barang-barang berharga yang ia miliki untuk memulai bisnis keripik rumput lautnya. Dan juga sampai-sampai pamannya jatuh sakit. Top akhirnya bisa berjualan kembali di mall dan memiliki target 1 juta baht per tahun. Top yang senang menelpon ibu dan ayahnya serta menanyakan jumlah hutang ayahnya yang ternyata sebesar 40 juta baht atau setara 12 miliar rupiah pun merasa kaget. Ia pun pulang dengan hati sedih dan berpikir lagi bagaimana cara ia bisa memajukan usahanya dan membantu keluarganya. Scene berganti di mana Top sedang berbelanja di 7-Eleven. Ia memberinya ide untuk memasukkan keripiknya di toko 7-Eleven yang banyak tersebut untuk mengembangkan usahanya. Top pun berhasil pergi menemui Nona Pu, salah seorang bagian pengurusan untuk penentu produk Top layak dipasarkan atau tidak oleh 7-Eleven.
Akan tetapi saat mempresentasikan produknya, Nona Poo menyatakan kalau produk Top belum layak dan siap untuk 7-Eleven dan harus merubah kemasan dan ukurannya. Setelahnya, Shin memperlihatkan pacar Top yang mendatangi rumah Top karena khawatir Top yang tidak ada kabar. Pacar Top terkejut melihat tanda rumah dalam proses penyitaan yang terpampang di pagar rumah Top. Top merasa malu dan takut mengecewakan pacarnya, namun pacarnya tetap berpikiran baik terhadap Top dan hubungannya dengan Top. Tapi Top bersikukuh untuk meninggalkan pacarnya karena ia merasa pacarnya tidak mendukung usahanya. Top pun menjadi sedih dan galau, tetapi dia menyadari kesalahannya yang telah mengecewakan pacarnya yang menyayanginya. Shin beralih di keesokan harinya. Top menemui desain grafis untuk membuat kemasan produknya yang lebih bagus dan menarik. Beberapa waktu kemudian, Top pergi menemui Nona Poo untuk menunjukkan tampilan produknya yang baru. Namun, Nona Poo tak kunjung menemui Top. Top pun lelah menunggu dan pergi meninggalkan keripik rumput lautnya di lift. Di keputusasaannya, Top menghubungi ibunya dan berkata akan menyusul ibunya ke Cina saja. Shin juga memperlihatkan keripik Top yang ternyata dimakan dan disukai oleh karyawan-karyawan yang mengambil di lift tersebut. Akhirnya keripik Top sampai di tangan Nona Poo dan membuat Top akhirnya dipanggil ke kantor untuk menyiapkan semua hal-hal yang diperlukan untuk bekerja sama. Jumlah yang diminta pun sangat besar dan juga memiliki syarat pabrik yang akan dicek beberapa minggu lagi. Hal tersebut membuat Top berpikir keras kembali membuat pabrik untuk keripiknya agar bisa diterima pihak 7-Eleven. Kembali ke scene awal, akhirnya pegawai bank tersebut tetap tidak bisa memberikan pinjaman kepada Top karena Top belum cukup umur. Top pun merasa sangat kecewa. Akhirnya ia pun mengurus paspornya dan menjual mobilnya untuk memperbaiki gudang milik ayahnya agar bisa disulap menjadi pabrik. Dan dari uang penjualan mobil tersebut, Top juga berniat menebus kembali jimat milik ayahnya. Namun ternyata tidak bisa. Top yang masih galau pun juga sempat melihat mantan pacarnya telah berpacaran dengan orang lain. Namun Top tetap menguatkan dirinya kembali sehingga ia bisa melalui semua halangan dan rintangan yang dihadapinya. Rencana Top pun berhasil menyulap gudang ayahnya menjadi pabrik dan sampailah waktu survei itu tiba. Top dianggap masih memiliki kekurangan untuk pabriknya, namun dia mengatakan kepada Nona Poo bahwa ia akan melengkapi segala kekurangannya dengan segera. Ketika Nona Poo dan rekannya akan pergi, paman Top menyarankan Top untuk memberi amplop, tetapi hal itu ditolak oleh Top karena Top ingin memulai semuanya dengan jalan yang baik. Top pun memperbaiki semua kekurangan pabriknya dan tetap melakukan produksi sampai beberapa waktu kemudian Top menerima fax yang menyatakan bahwa produknya telah lolos untuk menjadi mitra 7-Eleven dan sampailah scene di mana Top mengantarkan produknya. Namun di pengantaran pertama ini, Top mengalami keterlambatan 1 jam dan hampir saja tidak mendapatkan izin barangnya untuk masuk dan Top pun memohon sampai ia mendapatkan dispensasi dari petugas tersebut. Top pun menarik nafas lega. Akhirnya ia bisa mewujudkan mimpinya menjadi pengusaha muda. Setelahnya Top menelpon ayahnya dan menyuruh ayah dan ibunya untuk kembali lagi ke Thailand. Scene terakhir memperlihatkan 2 tahun kemudian Top bisa melunasi hutang orang tuanya dan kembali menempati rumahnya. Ia pun sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mengembangkan lagi usahanya. Kini Top memiliki 2.500 karyawan, mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara di dunia, dan telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatannya di tahun 2010 sebesar 1.500 juta baht atau senilai 450 miliar rupiah. Dan saat film ini dirilis tahun 2011, Top baru berusia 26 tahun. Di akhir film ditampilkan kata bijak dari Top yang berbunyi, "Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah." Film pun selesai. Sungguh menginspirasi dan memotivasi sekali film ini sobat. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Top dan betapa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Thanks for watching dan jangan lupa like dan komen requestan film yang Sobat Remove mau Mimin review serta subscribe dan klik lonceng channel Raska Movie agar Mimin makin semangat upload videonya. Bye bye.